Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa di ibadah online GBI Putra. Rekaman ibadah online ini tetap bisa saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Anda juga dapat mengikuti ibadah doa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20 bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada saat ini untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang bersama-sama dari tempat di mana kami berada. Kami percaya kasih-Mu mempersatukan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, yang merangkul kami semua untuk datang kepadamu. Kami mau mencari wajah-Mu, memuji, meninggikan Engkau, dan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang memimpin ibadah kami pagi ini. Tuhan mengurapi setiap pelayan, tim multimedia yang menyiapkan ibadah online ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya dalam ibadah kami Tuhan sesuatu terjadi. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Ada sesuatu yang diubahkan, disembuhkan, dan dibentuk Tuhan. Semakin hari semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Kami tolak patahkan segala kuasa yang mencoba mengganggu ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu dan jumpa lagi bersama kami GBI Putra. Dan bagi ibu bapak yang ada di rumah, siap mau diberkati Tuhan, amin. Mari saudara kita memuji Dia, kita mau tinggikan nama Yesus, sebab di dalam namanya ada kuasa, amin. Ada kuasa di dalam pujian. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Haleluya. Yeay. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat kasih Tuhan. Sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita mau beri dengan penuh sukacita hati kita. Ibu Bapak bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang sudah ada di layar Ibu Bapak, atau Ibu Bapak bisa scan QR code dari GBI Putra. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, Engkau sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Sebelum Kau berkati kami dengan firman-Mu, saat ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kami kepadamu. Berkati ibu bapak yang ada di rumah, yang sudah memberi. Berkati mereka dengan limpah-limpah dari Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini, saat ibu bapak berikan persembahan, kita akan naikkan pujian. Seperti wanita yang datang mengurapi kaki Yesus, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
Kami tahu Engkau pribadi yang sangat mengenal hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang ada di rumah, tetap rasakan hadirat-Nya. Kita mau puji dan sembah Dia sebelum diberkati dengan firman-Nya. Biar pujian ini jadi doa kita bersama. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan hanya Engkau.
Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di bulan Januari tahun 2021 ini. Saudara terkasih, pada saat goncangan terjadi di mana-mana seperti pada saat ini, orang itu memerlukan suatu pegangan yang mantap atau suatu pijakan yang kokoh supaya dia tidak terbawa oleh berbagai kekacauan yang terjadi. Dan kita tahu pijakan yang kokoh ini, pegangan yang kokoh ini, tak lain tak bukan adalah firman Tuhan sendiri. Karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk terima kekuatan dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan pada saat ini, ya Bapa Sorgawi, kami yang ikut ibadah ini merindukan sungguh-sungguh sesuatu yang kekal dan abadi, yaitu firman Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Karena itu pada hari ini kami mengundang Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami sekalian, baik yang berbicara dan yang mendengarkan ya Tuhan. Sehingga oleh karena kuasa Roh Kudus saja, hamba-Mu ini menyampaikan kata-kata yang sumbernya asalnya adalah dari pewahyuan Roh Kudus, disampaikan dengan kuat kuasa Roh Kudus dan boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Sehingga firman-Mu ya Tuhan tidak kembali sia-sia ketika ditaburkan, tapi dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dan berikan kepada kami ya Tuhan kekuatan dan kemampuan, kasih karunia untuk tidak hanya mendengar tapi melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Maret 2018, ilmuwan paling top di dunia bernama Stephen Hawking akhirnya meninggal dunia. Ya. Dia meninggal pada umur yang cukup lanjut, 70 sekian. Sekalipun saudara tahu Stephen Hawking itu badannya itu rusak oleh penyakit. Tapi dia bisa bertahan sedemikian rupa, dia tidak bisa bicara, sehingga dia diberikan satu alat komputer untuk bisa mengeluarkan suara. Sekalipun badannya rusak oleh penyakit, tetapi otaknya tetap cemerlang, encer, luar biasa, dianggap dan dihormati sebagai ilmuwan fisikawan ruang angkasa yang paling top ketika beliau masih hidup. 2 minggu menjelang meninggal, Stephen Hawking membuat suatu pernyataan. Dia bicara tentang dunia kiamat. Dan dia mengatakan bahwa alam semesta ini tidak akan ada terus, tapi tidak lama lagi, menurut hitungan tidak lamanya dia adalah beberapa ratus tahun lagi, maka alam semesta ini akan musnah. Nah di sini Stephen Hawking, seorang yang tidak percaya Tuhan, ternyata setuju dengan apa kata Alkitab. Yaitu apa? Dunia ini, alam semesta ini akan berakhir. Alkitab sudah nyatakan itu ribuan tahun yang lalu. Ya. Stephen Hawking juga menyampaikan sesuatu yang menarik sekali. Paling tidak buat saya. Dia mengatakan bahwa di luar sana dia yakin sekali ada suatu kehidupan yang jauh lebih unggul daripada umat manusia yang mengawasi manusia. Dalam hal ini, Stephen Hawking juga menyetujui apa yang Alkitab menyatakan ribuan tahun yang lalu. Bahwa memang ada kehidupan yang jauh lebih unggul daripada umat manusia yang mengawasi manusia. Yaitu Allah dan kerajaannya itu. Jadi saudara sekalian, masalahnya adalah begini. Kalau Alkitab yang ngomong tentang adanya kehidupan lain, ya, tentang bumi ini akan berakhir, kalau Alkitab yang ngomong, orang ketawain. Tapi kalau Hawking yang ngomong, orang terpesona, saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau kita ibaratkan bumi ini seperti sebuah kapal, maka ini kapal tua. Ini adalah kapal yang mesinnya sudah mulai batuk-batuk. Yang layarnya itu sudah sobek-sobek, yang badannya sudah mulai bolong-bolong. Dan dengan susah payah, kapal ini terus berjalan menuju kepada kesudahannya. Kita ini masuki bulan Januari tahun 2021 maksud saya, itu baru saja beberapa minggu. Ya. 20 sekian hari. Ibarat nonton film nih, ini baru 2 menit pertama. Tapi kita sudah tahu, ini film horor. Semula Mas Biskop nggak tahu nih. Nonton 2 menit pertama kita baru bilang, waduh, ini film horor ini. Saudara bisa temukan, saya tunjukkan,
daftar bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dalam permulaan 3 minggu pertama ini, begitu banyak hal yang terjadi, yaitu adanya, kita bisa lihat di sana itu di berbagai daerah ada gempa bumi, ada kemudian gunung meletus, lalu banjir di mana-mana. Ya, ini sungguh memprihatinkan dan kita patut berdoa untuk mereka yang lagi dalam bencana sehingga mereka boleh dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Dan kita juga mesti berdoa, saudara sekalian, gereja-gereja juga banyak yang lakukan suatu tindakan nyata, mereka yang memiliki orang-orang yang bisa membantu mereka di sana menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita mendukung, saudara sekalian, semua upaya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerusakan lingkungan di mana-mana juga sangat amat berat sekali, dari yang namanya sampah plastik ditemukan di laut paling dalam, di gunung paling tinggi, ada semua sampah plastik, sampai kepada namanya cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Nah, sementara berbagai negara dunia berkutat dengan yang namanya pandemi. Beberapa ilmuwan justru khawatir dengan apa yang terjadi dari luar bumi. Ternyata setiap hari ada 17 meteor yang masuk ke bumi. Ukurannya kecil-kecil semua sehingga terbakar habis ketika masuk atmosfer bumi. Tapi kalau ukurannya cukup besar, maka batu besar ini tidak akan bisa terbakar habis oleh atmosfer, dan itu kalau kena ke bumi dampaknya adalah bencana. Jadi demikianlah situasi yang terjadi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada banyak asteroid di luar sana yang lewat bumi, hampir kena bumi, tapi tidak terdeteksi. Lalu apa jalan keluar dari situasi bumi yang dalam keadaan begitu parah ini? Kembali kepada Stephen Hawking. Hawking itu mengatakan sudah waktunya umat manusia meninggalkan muka bumi ini. Yuk kita pindah ke planet lain. Bahkan dia kasih waktu kepada manusia 100 tahun untuk menemukan cara jalan keluar ini. Nah, ini disetujui oleh orang terkaya di dunia bernama Elon Musk, yang memutuskan untuk memberikan uangnya begitu banyak itu untuk mencari jalan keluar manusia bisa pindah ke planet Mars. Dan dia berkata demikian, saya munculkan kutipan kata-katanya ya. Jika ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada bumi, entah karena manusia atau alam, kita mau punya seperti atau semacam asuransi jiwa untuk kehidupan secara menyeluruh. Saudara-saudara sekalian, inilah jalan keluar yang ditawarkan oleh orang paling pintar dan orang paling kaya di dunia. Rame-rame kita pindah ke planet lain. Ya. Alkitab setuju bahwa dunia ini akan berakhir. Tapi Alkitab berikan jalan keluar yang berbeda dalam situasi zaman sekarang ini. Sebab Alkitab melihat lebih jauh dan lebih luas daripada orang paling pintar di dunia dan orang paling kaya di dunia. Pada hari ini, mari kita dengarkan kata-kata dari satu pribadi yang jauh lebih pintar, lebih bijak, lebih cerdas, lebih tahu, lebih kaya daripada semua figur yang ada yang saya sebutkan tadi itu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Begini kata-kata Tuhan di Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Lukas 21, 25 sampai 35. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ketika baru mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. 30. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. 32.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. 3:3, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 3:4, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 3:5, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah jawaban dari Yesus Kristus tentang masalah dunia ini, yaitu kedatangannya kali yang kedua. Akan selesaikan semua masalah ini. Ayat 25 dan 26 itu berbicara tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kekacauan yang melanda umat manusia di bumi. Ya, langit berubah, laut berubah. Ya. Saking cemasnya akan apa yang akan terjadi, belum terjadi. Baru memikirkan, mencemaskan apa yang akan terjadi itu, katanya sebagian orang bahkan mati ketakutan. Ayat 27. Puncak dari semua itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, saya ajak kita lihat ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ya, berarti ketika tanda-tanda baru muncul. Ya. Tanda-tanda di langit, tanda-tanda di laut ini baru mulai muncul. Ya, ketika baru mulai muncul saja, katanya kamu harus bangkit dan angkat mukamu. Bangkit itu apa sih? Bangkit itu adalah posisi siap untuk bertindak. Entah disuruh lari lah, entah diajak gerak lah, bangkit itu posisi yang pas. Bangkit itu artinya jangan lagi santai-santai, jangan lagi leha-leha, jangan lagi duduk-duduk. Okay. Berarti kita semua ini diminta siap. Itu istilahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, banyak orang saat ini terpuruk dengan situasi yang terjadi. Kita tahu ini tidak gampang, ini beratnya bukan main bagi banyak orang, saudara sekalian. Dengan hilangnya penghasilan, pekerjaan, situasi yang berubah, dan bahkan kehilangan orang yang dikasihi, ini berat sekali. Nah, justru dalam keadaan demikian, biasanya orang itu terlena dan tergeletak dan berkata begini, aduh keadaan begini, masa saya disuruh bangkit sih? Saudara-saudara sekalian, kita ini mesti punya mental seorang pemenang. Dan ini yang membedakan antara seorang pemenang dengan seorang pecundang. Seorang pemenang itu melihat kemungkinan. Seorang pecundang itu menatap kemustahilan. Seorang pemenang itu menangkap peluang. Seorang pecundang itu terpaku pada keterbatasan dan mengatakan, saya lagi begini, mana saya bisa bangkit. Tapi seorang pemenang mengatakan, saya akan bisa. Ya. Nah, saya rasa yang akan memudahkan kita untuk bangkit adalah kita ingat saja hal yang simpel ini, bahwa perintah untuk kita bangkit, saudara sekalian, itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini tidak rumit-rumit amat. Ini hanya masalah ketaatan. Tuhan Yesus kasih perintah, kita ikut. Situasi kita mungkin nggak nyaman. Rasanya itu nggak kepengen. Tapi kita ikut. Sekalipun dengan susah payah. Saya banyak berenang akhir-akhir ini. Ya, sebagai bagian dari olahraga untuk menjaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ketika berenang, bagian mana yang paling sulit? Saya kasih tahu. Bagian ketika kita baru mulai turun ke air. Itu bagian paling sulit. Apalagi kalau cuaca lagi mendung, airnya lagi dingin nih. Itu baru taruh kaki saja di air. Kalau airnya dingin bukan main. Berbagai alasan langsung muncul di otak kita nih. Ya, berbagai alasan untuk kamu jangan terusin, kamu mundur aja. Seperti apa tuh? Wah, ini airnya dingin nih. Bisa rematik loh. Bisa bikin badan ciut loh. Bisa bikin otak beku loh. Berbagai alasan, aduh terlalu dingin nih, ini bisa sakit nih. Demikian kita nggak jadi turun ke air. Tapi saudara tahu nggak? Kalau kita putuskan tetap turun saja ke air, paling 1 menit, saudara udah lupa dengan semua air dingin itu. Jadi karena itu, di bagian pertama itu yang biasanya susah. Tapi kalau kita putuskan
bulat tekad untuk saya akan terus, nggak lama kemudian kita sudah biasa. Jadi saya mengatakan ketika disuruh bangkit, barangkali di awal kita mengatakan susah. Oke, jangan berhenti. Teruskan saudara sekalian, kita bangkit. Oke, kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita nggak mikirkan hal-hal yang membuat kita itu jadi lemah. Oke, kita lupakan semua di belakang kita dan kita mengatakan saya sekarang mau bangkit. Saya mau siap untuk Tuhan perintahkan saya apa, saya akan gerak, saya akan jalan. Saya melupakan apa yang di belakang saya, semua kesusahan saya, kehilangan saya, keterpurukan saya lupakan semua itu. Saya mau bangkit dan saya mau maju. Itu saja. Jadi saudara sekalian, ini lebih bicara kepada sikap kita nih, ya. Belum bicara kepada tindakan nyatanya yang akan kita bicarakan, ya. Saudara sekalian, kita bangkit, diminta bangkit. Bangkit untuk apa? Katanya bangkit untuk angkatlah mukamu, ya. Nah, dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kata ini menggambarkan seseorang yang menjulurkan kepalanya, manjangin leher, seperti demikianlah, ya. Jadi seorang yang betul-betul pengen melihat sesuatu sampai julurkan kepala demikian. Nah, apa yang ingin dilihat? Yang ingin dilihat saudara sekalian adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 29 sampai 33, itu bicara tentang contoh-contoh. Tuhan kasih contoh tentang tanda. Kalau kamu melihat pohon ara sudah bertunas atau pohon lain. Nah, itu semua tanda musim panas sudah tiba. Demikian juga katanya dengan kedatangan kerajaan Allah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi, dan kita bisa melihat situasi zaman sekarang bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua itu semakin lama pelan-pelan semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Belum mencapai kepenuhannya, tapi jelas awalnya sudah mulai terjadi. Dan kita perlu bangkit dan angkat muka kita, saudara sekalian. Terus langkah praktisnya itu apa? Langkah praktisnya adalah, saudara sekalian, kata Tuhan Yesus, satu kata ini, jaga. Jaga. Okay. Dua hal soal jaga. Yang pertama, jagalah dirimu. Ayat 34 saya baca ulang. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jagalah dirimu. Bagian mana? Hati. Jagalah dirimu supaya hatimu, ya. Hati itu bukan liver, saudara-saudara sekalian. Ya. Hati itu adalah bicara pusat keberadaan manusia. Ini bicara tentang pikiran seseorang. Ini bicara tentang kehendak kemauan seseorang. Ini bicara tentang bagian dalam seseorang yang menentukan kehidupan seseorang. Nah, ini perlu dijaga. Jagalah hatimu, saudara sekalian, terhadap dua hal. Nomor satu, pesta pora dan kemabukan. Ya, nah ini mohon jangan salah paham. Bukan mengatakan saudara-saudara nggak boleh bikin pesta ulang tahun atau pesta perkawinan, ucapan syukur. Bukan demikian. Ya, anak mau kawin, nggak ada pesta-pestaan, nggak boleh pesta. Loh, kenapa apa? Firman Tuhan. Nah, nggak demikian ya. Oke, Dek. Mulai sekarang, kamu kalau ulang tahun, mama nggak bikin lagi pesta ulang tahunnya. Loh, kenapa, Ma? Anaknya mulai cembetut. Loh, itu firman Tuhan, nggak boleh ada pesta pora. Saudara-saudara sekalian, pesta pora itu beda dengan pesta. Ya. Pesta pora itu berlebihan, overdosis. Ada unsur mabok-mabokannya. Ya. Sehingga dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu, kraipale itu terjemahnya itu di bahasa Inggris itu dissipation. Dissipation itu apa? Dissipation itu ada menghamburkan, berlebihan. Yang ada unsur hal yang sifatnya itu sensual. Sangat kedagingan sekali. Jadi ini bukan pesta biasa. Ini adalah pesta yang berlebih-lebihan. Dalamnya ada unsur mabok-mabokan. Yang demikian ini, saudara-saudara sekalian, kata Alkitab, jaga hati kamu. Jangan penuh dengan hal demikian. Maksudnya penuh adalah yang dipikirkan cuma itu saja. Yang di benaknya itu hanya itu saja. Pesta, pesta, pesta pora, pesta pora, pesta pora. Demikian saudara sekalian, kita jaga ya hati kita dengan cara yang hal seperti itu. Yang kedua, saudara sekalian, katanya jagalah hatimu dari yang namanya kepentingan duniawi.
Jangan hatimu syarat dengan kepentingan duniawi, kata Tuhan Yesus. Seperti apa kepentingan duniawi? Sederhana sekali, ini adalah hal yang sifatnya itu tidak kekal. Yang hanya untuk hidup saat ini, nggak ada hubungannya dengan kekekalan. Nah, kata ini dalam bahasa Grekanya juga bicara tentang berbagai hal-hal kekhawatiran, pikiran-pikiran sifatnya hal yang menyangkut untuk dunia ini. Ya. Hal-hal yang menyangkut ukuran rumah kita lah, menyangkut merek baju kita lah, merek tas kita, liburnya kemana aja. Itu hal yang nggak ada hubungannya dengan kekekalan. Ya. Jadi adalah penting untuk kita memeriksa hati kita nih. Hati saya ini isinya apa nih? Untuk apa saya menginginkan begitu banyak hal dalam hidup saya? Saudara sekalian, jangan salah paham begini. Sebab ada banyak hal terkesan duniawi, sebenarnya rohani juga. Saya kasih contoh, umpama uang misalnya, ya. Nah, ini uang seringkali dianggap sebagai satu hal yang duniawi banget, materi gitu, satu hal yang mesti dihindari. Tidak demikian, saudara sekalian. Tuhan Yesus itu berbicara tentang uang lebih banyak daripada dia berbicara tentang sorga dan neraka. Ya. Contoh salah satunya Matius 6 ayat 19. Kita sudah tahu ayat inilah ya. Yaitu bagaimana cara investasi yang terbaik. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta di dunia ini tidak aman. Bikin pusing saudara sekalian. Ya. Ada yang mencuri. Apa itu? Inflasi. Inflasi mencuri saudara-saudara sekalian. Salah investasi. Jatuhnya harga barang, harga rumah, harga saham. Semua itu membuat ini bisa dicuri. Ya. Jadi rapuh sekali. Ayat 20, Tuhan Yesus anjurkan kita begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi, saudara-saudara sekalian. Ini perkataan Tuhan Yesus ini. Di sini kita temukan satu hal yang penting nih. Bahwa ternyata uang adalah sesuatu yang bisa rohani juga nih. Ada sangkut pautnya saudara sekalian dengan kekekalan. Nah, jelas tadi dikatakan saudara sekalian bahwa di bumi ini harta itu bisa lenyap, bisa hilang. Ya. Dan juga saudara sekalian, jangan coba bawa harta ke sorga ketika saudara meninggal. Gak ada gunanya nih. Ya. Ada orang mau meninggal, dipesan sama keluarganya. Nanti katanya, kalau aku meninggal, tolong katanya di loteng, ya, itu ditaruh satu karung emas ya, supaya nanti pas aku meninggal, pas aku naik, aku bisa nyamber sekalian, aku bawa naik. Itu kalau dia naik, kalau dia turun gimana? Nah, saudara sekalian, jangan bawa uang untuk coba bawa uang ke sorga kalau saudara meninggal, ya, nggak akan bisa. Tapi saudara sekalian, uang bisa sampai ke sorga kalau saudara kirimkan duluan. Sebelum saudara meninggal, saudara kirim duluan nih. Ya. Cara kirimnya gimana? Cara kirimnya saudara sekali dengan sedekah saudara, bantuan saudara kepada orang-orang susah, dan juga saudara-saudara sekalian dengan dukungan saudara kepada kerajaan yang kekal, kerajaan Allah. Ketika saudara berikan dukungan untuk perluasan kerajaan Allah, saudara sedang menaruh harta saudara di sorga. Dan itu akan stay di sana, tetap di sana saudara sekalian. Ya. Nah, saya pengen bicara satu hal yang penting, saudara sekalian, bahwa soal kepentingan duniawi ini juga bisa berpengaruh kepada mereka yang menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya. Sebab saya temukan kepentingan duniawi ini itu ternyata juga bisa ditemukan dalam suatu dunia yang sifatnya rohani, yaitu yang namanya dunia pelayanan. Soal kepentingan duniawi ini, ternyata ini juga bisa ditemukan dalam dunia pelayanan yang mestinya rohani dan surgawi. Ya. Kalau seseorang lakukan pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, atau barangkali berkhotbah,
Dengan memikirkan bagaimana caranya saya menjadi terkenal, bagaimana caranya saya ini bisa menjadi kaya raya dari pelayanan, maka orang itu jelas ada di satu lingkungan yang rohani, tetapi dia memikirkan kepentingan duniawi. Dia lebih parah daripada seorang tukang masak yang memasak untuk memuliakan Tuhan. Loh gimana? Seperti apa Pak? Begini saudara sekalian. Bruder Lawrence itu seorang tukang masak di satu biara di Eropa. Iya, tukang masak kerja cuma masak aja. Tapi dia adalah seorang tukang masak yang habis goreng telur, itu bisa sujud di lantai memuji Tuhan yang memberikan dia suatu kesempatan dan kemampuan untuk bikin telur yang enak, makanan yang enak. Nah, si tukang masak ini ternyata dicari nasihatnya oleh para pemimpin-pemimpin di mana-mana pada zaman itu. Seseorang bisa lakukan hal yang benar, bahkan hal yang suci, tapi dengan motivasi yang salah. Seseorang bisa lakukan satu hal yang rohani dengan motivasi yang sepenuhnya duniawi, dan kita perlu perhatikan hal demikian. Ketika seorang itu punya hati yang penuh dengan berbagai perkara duniawi dan pesta pora, maka dia tidak akan pernah sadar akan tanda kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu menjadi satu kejutan buat dia, yang bikin dia kaget dan menjadi jerat. Karena apa? Karena dia tidak siap. Saudara terkasih, bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita? Simple, ya. Ingat akan kedatangan Tuhan kembali kali yang kedua. Bahwa dia akan datang kembali, dan ketika dia datang, maka saudara-saudara sekalian, semua persoalan akan dibereskan, ya. Tapi juga dia akan menciptakan langit dan baru, yang bumi yang baru. Jadi kita ingat terus akan kedatangan Tuhan kita, maka kita akan disadarkan dari berbagai kecenderungan manusia untuk lupa diri. Okay. Lalu kemudian jaga yang kedua adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Ayat 36, coba kita baca ulang ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara sekalian, jagalah dirimu, itu bicara soal ke dalam. Berjaga-jaga itu soal keluar. Ya. Berjaga-jaga adalah, ini bicara soal kewaspadaan. Tidak teralihkan perhatiannya. Tidak tidur, tidak terlena. Ya. Saya tunjukkan satu foto ya. Ini foto adalah foto di Olimpiade Rio de Janeiro beberapa tahun yang lalu. Ini di acara lomba renang nih. Pertandingan diikuti oleh para juara-juara renang di negara masing-masing. Ya. Nah itu di foto itu terlihat ada satu orang yang lagi duduk termenung dan kelihatan bosan. Di tengah-tengah keriuhan orang-orang melihat para juara dunia sedang bertanding, dia bisa duduk begitu, ya, dengan gayanya itu. Dia sama sekali tidak tertarik dengan keriuhan di dalam kolam itu. Orang ini adalah seorang lifeguard, penjaga di kolam renang yang menjaga-jaga siapa tahu ada orang tenggelam di kolam. Nah, saudara sekarang coba bayangkan ya, orang ini makanya kelihatan bosan. Kenapa? Karena yang dia jaga itu bukan orang yang baru belajar berenang, tapi juara renang internasional kelas dunia. Nah, saudara sekarang mungkin akan bertanya demikian, ngapain kalau gitu dijaga? Oh, juara renang kok. Nah, yang namanya aturan adalah mengharuskan di setiap kolam itu mesti ada seorang lifeguard, seorang penjaga. Ya, soal yang renang siapa itu nggak jadi masalah. Ya, dari yang baru belajar renang kek, juara renang kek, tetap mesti ada lifeguard. Saudara sekalian, emang orang yang pintar berenang nggak bisa tenggelam ketika berenang. Nggak ada jaminan. Sama seperti kita juga tahulah bahwa seorang juara balap dunia itu bukan berarti nggak bisa meninggal karena kecelakaan tabrakan di jalan raya. Itu sudah ada yang kejadiannya seperti demikian. Jadi berjaga-jaga itu adalah sesuatu keharusan. Dan saudara jangan bosan ya kalau diingatkan soal berjaga-jaga ya.
Kenapa? Karena saya kasih tahu kita manusia cenderung lupa. Ya, kita cenderung lalai ini. Apalagi kalau hidup begitu saja lurus-lurus, nggak ada masalah, kita cenderung lalai. Dan kadang-kadang diperlukan sesuatu kejadian yang nggak enak untuk membuat kita akhirnya sadar, oh ya, saya perlu benar-benar serius ya, dengan hidup ini, dengan Tuhan, saya perlu doa dan sebagainya. Selalu demikian, ya. Nah, berjaga-jaga itu dilakukan sambil berdoa. Untuk apa berdoa? Kata Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan kekuatan untuk bisa luput dari berbagai goncangan yang tadi disebut. Goncangan di langit, goncangan di laut, goncangan di bumi. Kita dapatkan kekuatan dari doa. Aduh Pak, hidup tegang aman ya Pak ya, kayak gitu Pak ya. Oh enggak demikian, justru terbalik. Karena doa kita jadi nggak tegang. Hidup tegang itu karena tidak ada perasaan aman. Nggak ada perlindungan, nggak ada kekuatan, jadinya tegang. Tapi ketika kita sudah menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketika kita sudah naikkan doa kita kepada Tuhan, maka justru hidup kita malah justru tenang, damai, penuh dengan sukacita di tengah-tengah berbagai kekacauan yang terjadi. Nah, saudara sekalian, saya rasa di sini ini mereka yang mengajarkan yang namanya hyper grace itu kan mengharamkan tanggung jawab manusia, tindakan manusia. Mereka ini perlu berpikir melihat ayat ini, ya, dan bertanya, kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita beroleh kekuatan? Menurut hyper grace, saudara sekalian, kita nggak usah, dan nggak boleh lakukan apa-apa pun juga, termasuk bahkan berjaga-jaga, berdoa sekalipun. Karena semua itu dianggap sebagai upaya, ya, sebagai kerja. Sementara mereka mengatakan ini semua akan mencemarkan Injil kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Tapi ternyata dalam kenyataannya Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk kita berjaga-jaga dan untuk kita berdoa supaya dapat kekuatan. Jadi tidak berdoa tidak kuat. Makin berdoa makin kuat. Tambah berdoa tambah kuat. Dan semakin hari, terutama di masa-masa sulit demikian, semakin banyak orang lari ke doa. Tidak hanya saat pandemi ini. Bahkan sebelum pandemi sekalipun, sudah banyak orang menganjurkan di mana-mana supaya orang itu mulai slow down dan kemudian mulai lakukan yang namanya doa. Sekalipun tidak terang-terangan pakai kata doa. Umpama contoh, ini artikel dari Harvard Business Review. Ini adalah jurnal terbitan Harvard. Saya kutip salah satunya di sini, judulnya adalah begini. Semakin Anda sibuk, semakin Anda perlu saat teduh. Nah, saudara kan tahu itu quiet time, diterjemahkan saat teduh. Buat kita saat teduh simpel sekali. Untuk kita datang, tenangkan diri kita, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita berdoa, itu semua saat teduh. Dan ternyata sekarang mereka menemukan bahwa yang seperti demikian ini ternyata penting sekali. Sehingga anjurannya bahkan ya, dalam meeting-meeting di bisnis di kantor sekalipun, dianjurkan ada 5 menit saat teduh. 5 menit saat teduh. Orang lagi meeting di kantor, 5 menit saat teduh. 5 menit tenang katanya. Lalu dipakai kata istilah meditasi. Ya. Refleksi. Ya kira-kira seperti demikianlah saudara-saudara sekalian. Ya. Saudara terkasih, maksud saya begini. Orang-orang dulu menertawakan kita berdoa nih. Tapi sekarang mereka justru sudah mulai ikut berdoa. Sekalipun nggak pakai istilah doa lah. Ya. Bahkan ateis sekalipun menyadari akan kekuatan doa dan terang-terangan mengatakan ateis juga perlu berdoa. Ini dari William Irwin. Dia berkata demikian. Doa bagi ateis bisa seperti menyanyi di mobil atau di kamar mandi. Tidak ada yang mendengar dan itu tidak masalah. Nah, saudara sekalian, William Irwin ini adalah filsuf ateis di King's College di Inggris. Dan bagi dia, ya kayak orang nyanyi di kamar mandi lah, nggak ada yang dengar, nggak apa-apa kan. Tapi saudara-saudara sekalian, ini kan doa, ya kan?
Masa orang ngomong sendirian sama tembok? Tapi kenapa muncul kutipan ini? Karena ternyata orang-orang ateis ini akhirnya menemukan bahwa ternyata doa itu sangat besar manfaatnya. Ada banyak yang bisa didapat ketika orang berdoa. Orang jadi tenang lah, orang kemudian katanya belajar rendah hati, belajar bersyukurlah. Itu hal yang mereka katakan nggak perlu Tuhan. Oke, yang penting kita bisa ngomong sendirian. Kalau kita ngomong demikian, kita dibilang orang gila, saudara sekalian. Saudara terkasih, maksud saya begini. Masa kita kalah sama ateis? Kalau kalah sama ateis dalam soal matematika nggak masalah, tapi kalah sama ateis dalam soal doa itu kebangetan. Ateis saja sekarang dianjurkan berdoa. Masa kita ini, saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen dalam Tuhan itu kalah dalam soal doa sama ateis, itu kebangetan saya bilang. Jadi itu sebabnya, maka saudara sekalian, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, apa manfaat doa buat kita? Kata Tuhan Yesus supaya kita kuat. Kuat untuk apa? Kuat katanya untuk luput dari semua pergolakan dunia ini. Nah, perhatikan kata luput. Luput itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terlepas dari, istilah kita, lolos. Ya. Sebenarnya orang yang rumahnya luput dari kebakaran lah ya. Berarti rumah itu kan ada di tengah-tengah suatu kebakaran. Jangan sampai kebakarannya itu di Jakarta Utara, lalu orang Bogor bilang gini, saya bersyukur saya lolos dari kebakaran di Jakarta Utara itu. Itu kan bukan demikian kata lolos itu artinya. Ya. Tanggal 3 Maret tahun 2019, tornado melanda daerah negara bagian Alabama di Amerika Serikat. Termasuk satu daerah yang namanya itu adalah Lee County. Di satu jalan, ya, itu tornado itu menghancurkan rumah di jalan tersebut plus kiri kanan. Ya. Di daerah jalan itu saja ada 23 orang meninggal. Karena mereka itu di pusat daripada tornado itu. Dan itu ujungnya itu, kalau Bapak Ibu tahu tornado itu kan ada yang bagian mulai turun ke tanah itu. Itu ada 2 loh itu. Dan itu kalau kena pusaran itu, apapun hancur. Nah sekarang bayangkan di jalan itu 2 tornado itu, twister itu menghantam. Jadi hancur semua rumah. Semua rumah rata hancur di sana. Jadi tim SAR ke sana untuk menolong dan menemukan sesuatu yang menarik. Salah satu hamba Tuhan yang ke sana bercerita demikian. Mereka tiba di jalan tersebut, yang orang meninggalnya itu paling banyak, 23 orang itu korban di sana, cuma di sana aja. Ya. Hanya 23 orang ini nih. Rumah hancur semua. Tapi ada satu rumah yang aneh. Rumahnya itu hancur, rata semua, kecuali ada satu ruang kecil yang tetap berdiri, nggak hancur. Dan ternyata rumah itu, semua penghuninya itu juga nggak meninggal, selamat. Kenapa? Karena mereka semua ngumpet di ruang kecil tersebut. Ruang apa itu? Ternyata itu adalah ruang doa si Oma yang punya rumah. Setiap hari, si Oma akan masuk ke ruang tersebut dan di situ dia berdoa. Di situ dia taruh baju untuk dia pergi ke gereja, kebaktian. Di situ dia taruh Alkitabnya. Nah, jadi saudara sekalian, orang-orang yang melihat itu menyatakan ini adalah suatu mujizat. Ya. Semua hancur kecuali ruang doa sempit tersebut. Ya. Bukan satu twister, tapi 2 twister. Saya tahu ada yang sini saya akan bilang begini, tapi Pak, kan rumahnya hancur juga Pak. Untuk apa satu ruang kecil tersebut? Saudara sekalian, ruang kecil itu menjadi satu simbol tentang namanya kuasa doa. Oke, rumahnya hancur, iya. Tapi 6 bulan kemudian, berdiri satu rumah baru di sana. Dan buat si Oma, itu gratis, dia nggak usah bayar sama sekali. Rumah itu didirikan oleh para volunteer, dibikin buat dia secara khusus. Dan bukan hanya itu, si Oma itu juga mendapatkan sumbangan, persembahan dari banyak orang, sampai mendapatkan, kalau uang dirupiahkan itu sekitar 500-600 juta dia dapat, untuk dia bisa mulai kehidupan kembali. Mujizat tetap terjadi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
kata Tuhan kita, berjaga-jaga dan berdoa. Jadi karena itu saudara terkasih, mari kita adakan prioritas dalam hidup kita. Bahwa mulai sekarang yang namanya doa itu mesti menjadi sesuatu yang kita berikan tempat khusus dalam kesibukan hidup kita. Supaya ketika situasi dunia ini semakin lama semakin intens, ketika pergolakan dan kekacauan semakin lama itu semakin kuat, maka pada momen tersebut yang membuat kita kuat itu adalah doa kita. Berikan tempat, berikan waktu saudara sekalian untuk saudara dan saya datang kepada Tuhan dan berdoa. Karena itu, saudara terkasih, saja kita saat ini datang ke hadapan Tuhan. Bolehkah kita memohon kepada Tuhan, berikan kita suatu kerinduan untuk berdoa. Membuat kita menjadi orang-orang yang suka berdoa, yang menikmati doa. Orang-orang yang mengandalkan doa dalam hidup kita. Dan terutama bagi Bapak Ibu yang juga punya anak-anak. Biar anak-anak kita tidak hanya pinter matematika, pinter fisika, pinter bahasa. Tapi anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang suka berdoa, yang mengandalkan doa dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Saja kita semua sama-sama boleh bangkit diri, saudara sekalian. Kita akan naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita semua, saudara terkasih, dengan hati yang penuh kerinduan, datang kepada Tuhan dan minta Dia berikan kepada kita kasih karunia ini. Membuat hati kita berapi-api untuk kita boleh berdoa. Membuat kita bisa mengajak seluruh keluarga kita untuk boleh berdoa. Semua ini adalah karya Tuhan yang akan menyalakan api ini dalam hati kita, dalam hati pasangan kita, dalam hati anak-anak kita semuanya, untuk kita akhirnya sama-sama menemukan kekuatan di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Tuhan yang memerintahkan kami berdoa. Bahkan Tuhan yang menjadi contoh kami dalam doa. Pada hari ini hamba memohonkan kasih karunia yang besar dinyatakan atas kami semua yang ikut ibadah ini, sehingga di hati kami menyala-nyala kerinduan untuk berdoa. Bahkan Tuhan, sekalipun tidak ada kerinduan itu, kami boleh paksakan diri kami untuk kami boleh berdoa. Tidak hanya kami Tuhan, mohonkan berkat buat anak-anak kami, pasangan kami Tuhan, keluarga besar kami semua, untuk kami makin hari semakin mengandalkan doa dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, supaya kami boleh mengalami kuasa doa, kami boleh mengalami jawaban doa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sekarang Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan Yesus, supaya Engkau menyatakan karya kesembuhan-Mu yang besar sekali atas mereka yang sakit Tuhan. Sakit COVID ataupun sakit yang lain, kuasa Tuhan menjamah kami dan kami dipulihkan. Tidak hanya itu Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan terus menyatakan kesehatan buat kami yang masih sehat Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus, bakteri dan kuman yang jahat. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan atas kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami terus-menerus memohonkan kekuatan penghiburan buat mereka yang sedang dalam menghadapi situasi bencana, yang terpaksa mengungsi juga. Tuhan terus nyatakan berkat-Mu Tuhan, penghiburan bagi mereka sekalian, sehingga mereka di tengah-tengah bencana ini tidak kekurangan damai mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan juga terus boleh kuatkan Presiden kami di tengah-tengah situasi yang terjadi ini. Tuhan, Engkau melindungi Presiden kami Tuhan, menyertai Presiden kami dan membimbing Presiden kami, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan berkati tim PW, berkati tim media yang sudah bekerja keras untuk ibadah ini bisa berlangsung, berkati yang berulang tahun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus. Sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.